Selamat pagi dan berjumpa di ruang persekutuan virtual. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, yang sekaligus merupakan ibadah penutupan bulan Pelkes GPIB. Kita selaku umat yang telah dipanggil dan diutus, hendaknya terus bersaksi bagi kemuliaannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea dari Jemaat GPIB Bukit Sentul. Kiranya persekutuan kita di pagi hari ini akan memberi sukacita dan semangat baru untuk bersaksi di minggu yang baru. Saat ini, kasih, ketulusan, kesetiaan, dan kebersamaan mulai langka dijumpai. Namun, bukan berarti hal itu tak lagi hadir. Ketika gereja hadir, khususnya bagi mereka yang berada jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk tembok-tembok kaca yang menjulang tinggi, semua hal langka tersebut masih dapat memancarkan sinarnya. Meski dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, baik dalam pendidikan, ekonomi, cara pandang, serta jauh dari kata kenyamanan hidup, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan masih dapat kita temui. Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun keadaannya, gereja dipanggil dan diutus untuk melayani dan bersaksi. Gereja seharusnya menghadirkan damai sejahtera Allah dan menjadi berkat. Gereja bukanlah sekedar diriku atau dirinya. Bahkan gereja bukanlah sebatas tembok-tembok megah buatan manusia. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah umat yang mengaku percaya dan bersedia mengasihi Tuhannya. Pribadi yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang mampu membawa berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang rupa. Mereka akan senantiasa membawa berkat dengan tulus hati dan penuh sukacita. Memberi dengan kasih dan keikhlasan bukan dari apa yang berlebih, melainkan dari apa yang ada pada diri. Keterbatasan, kesederhanaan, atau ketidaknyamanan bukan soal dalam menunjukkan kasih dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk itu, di penghujung rangkaian bulan Pelkes GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja. Namun teruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Sekarang, sebelum memasuki persekutuan, mari bersaat teduh mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa secara pribadi. Umat Tuhan, marilah berdiri, menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji dan memuliakan nama-Nya. Ku agungkan
pun orang ratang amanlah, yatim dan janda tegak beli, tapi penjahat kau naslah. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan berkasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Jemaat, marilah mengaku dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal memancarkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya mengeluh dan tak mengucap syukur kepada-Mu. Kami menjadikan segala keterbatasan dan ketidakmampuan dalam hidup kami sebagai alasan untuk tidak melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rejeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami, ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus melayani dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan sungguh bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat Roma, pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa kepada kita sekalian pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya.
Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27 hingga ayat 28 yang menyatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman bersama-sama dengan semua keluarga di rumah masing-masing. Kita percaya hadirat Allah, kuasa Allah, kehadiran Allah ada di dalam tiap rumah tangga kita masing-masing. Mari kita satukan hati, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Inilah ya Allah, umat kesayanganmu yang hadir di tengah-tengah rumah masing-masing bersama dengan keluarga terkasih. Bahkan sekalipun kami seorang diri, kami tetap yakin Allah menyertai hidup kami. Allah ada senantiasa beserta dengan kami. Saat ini ketika kami telah mempersiapkan hati untuk masuk dalam pelayanan firman, kami percaya bahwa umat-Mu di rumah masing-masing, mereka pun telah mempersiapkan hati untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan terlebih bertekad untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bersama dengan jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat, maka kami percaya ya Allah, setiap ungkapan hati penuh syukur akan mereka nyatakan ketika mereka akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, dan kami sungguh meyakini kuasa Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan umat-Mu yang percaya ini akan menuntun kami dalam pembacaan firman Tuhan dan mengutus kami untuk melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan ke tengah kita. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 6-11 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita memasuki akhir dari bulan Pelkes GPIB. Dalam rangkaian di hari bulan Pelkes ini, yaitu tanggal 27 Juni, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema diberkati untuk menjadi saluran berkat. Apa yang terjadi dengan Paulus ketika berhadapan dengan jemaat di Korintus? Mari kita perhatikan lebih dahulu segala sesuatu yang terjadi dengan kehidupan Paulus dan juga apa yang ada dalam konteks Korintus, dan juga apa yang terjadi ketika Paulus telah mengunjungi jemaat yang namanya jemaat Makedonia, sehingga ia pun juga menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini merupakan satu tulisan yang mungkin sebagian dari kita sudah ada yang pernah mendengar, tetapi saya akan membacakan. Wajahku biasa saja, fisikku juga lemah, namun aku mampu merombak tatanan dunia. Bahkan aku juga bisa merubah sifat manusia. Manusia bisa mengidolakan aku, bahkan banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Perhatikan siapakah aku ini. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan orang tidak saleh, tapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat, menentukan kaya, menentukan miskin, terhormat atau terhina oleh karena aku. Dan aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan pekerjaan, bahkan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Sangat jelas, aku bukan Tuhan, tapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap menjadi hamba-hambaku. Mereka lebih menghormati aku daripada menghormati Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan jadi hamba aku. Bapak Ibu terkasih, siapakah aku? Ketika Tuhan berpesan, jangan menjadi hamba aku. Jadi kita akan lihat siapakah aku ini. Seharusnya aku melayani manusia, tapi kenapa malah manusia mau jadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda, tapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda.
Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan menemani Anda, apalagi jadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakiman. Saat itu Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik atau menjadikan aku sebagai Tuhan? Bapak Ibu, kemudian ia memperkenalkan diri. Ini adalah informasi terakhirku. Aku tidak ada di sorga, jadi jangan cari aku di sana. Dan namaku adalah uang. Kita mengetahui, sebagaimana Yesus mengatakan juga, atau firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak bisa menyembah Allah dan kemudian kita juga tidak bisa menyembah Mammon. Bahkan firman Tuhan di tempat yang lain pun mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Tapi mari kita mau melihat bagaimana saat ini dalam pembacaan firman Tuhan, Paulus mengadakan fundraising, menggalang dana, mengumpulkan uang di tengah-tengah jemaat Korintus. Siapakah jemaat Korintus? Oh, jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya raya. Posisi mereka dekat pelabuhan, ada begitu banyak orang yang datang dari luar kota, lalu kemudian mereka berkelebihan dalam segala hal. Bahkan bisa dikatakan satu orang jemaat atau satu orang keluarga di Korintus itu bisa punya sampai 3 orang asisten rumah tangga. Mereka adalah orang-orang kaya raya. Bahkan mereka bukan hanya orang kaya, mereka juga memiliki pengetahuan yang baik sekali tentang banyak hal. Karena terjadi pertemuan dengan orang-orang yang mampir ke pelabuhan di dekat jemaat di Korintus. Mereka berkelebihan dalam hal kekayaan dan juga mereka memiliki pemikiran yang luas sekali. Pengetahuan mereka sangat amat luar biasa. Dan itu hal yang diakui di tengah-tengah jemaat dalam perjanjian baru, jemaat Korintus. Namun apa yang terjadi? Kita lihat bahwa kedatangan Paulus melihat kondisi di Korintus ini. Ada banyak hal yang harus dibenahi. Mereka terjadi perselisihan, perpecahan, bahkan keinginan untuk memberi pun kurang dibandingkan dengan jemaat di Makedonia. Karena kita lihat dalam perjalanan misionarisnya Paulus pun juga hadir di tengah-tengah jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu seperti apa? Jemaat Makedonia itu sangat berbeda sekali dibandingkan dengan jemaat Korintus. Jemaat di Makedonia itu jemaat yang jemaat yang penuh dengan kekurangan, jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Tetapi ketika Paulus mengatakan, kita punya saudara-saudara di Yerusalem, mereka sedang mengalami hidup yang penuh dengan kesusahan. Terjadi gempa, lalu mereka sangat amat membutuhkan bantuan pertolongan. Apa yang terjadi? Paulus menyaksikan jemaat Makedonia, jemaat yang dikatakan sedang mengalami juga pergumulan, kesusahan. Mereka juga hidup tidak sebanding dengan jemaat di Korintus. Tapi mereka kemudian bersama-sama dengan kemurahan hati, mereka mengumpulkan dana dan memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Dan hari ini dalam pembacaan yang kita baca sama-sama Bapak Ibu terkasih, diawali dengan kata camkanlah ini, ingatlah. Jadi Paulus mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jadi Paulus itu menggunakan sebuah perumpamaan tentang pertanian, tentang menabur. Orang yang menabur banyak akan menuai juga dengan banyak. Lalu kemudian siapa yang menyediakan benih? Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-10, ketika Paulus mengatakan camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Siapa yang memberikan benih? Dalam ayatnya yang ke-10 kita tahu, Ia, yaitu Tuhan. Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita mau melihat bagian ayat ini adalah bagian dari himbauan Rasul Paulus dalam mengumpulkan dana bagi jemaat di Yerusalem yang ia himbau kepada jemaat di Korintus ini. Nah, ini adalah ayat-ayat yang memperlihatkan agar jemaat di Korintus itu di tengah-tengah kelebihan mereka, di tengah-tengah kelimpahan mereka juga memiliki keinginan juga untuk mau memberi.
punya kemurahan hati. Mereka sudah diberkati. Jadi jadilah mereka juga untuk saluran berkat. Kalau sudah mengatakan mereka sudah diberkati, lalu kemudian jadilah saluran berkat, kita bisa ingat lagi ya Bapak Ibu terkasih, yaitu tentang laut mati. Informasinya kan laut mati itu hanya menampung, tapi dia tidak mengalirkan. Akhirnya kemudian itu bisa menjadi hal yang tidak bisa membuat makhluk hidup untuk tinggal di laut mati tersebut. Karena dia hanya menampung, tetapi kemudian tidak mengalirkan. Dan kalau kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu terkasih, kalau zaman dulu itu ada kita lihat ya ada sumur. Kalau sumur itu tidak digunakan beberapa hari, beberapa minggu, tidak kemudian kita ambil airnya, maka apa yang terjadi? Air sumur itu busuk, air sumur itu bau, karena dia tidak pernah digunakan. Jadi ketika kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, engkau diberkati, maka jadilah saluran berkat. Berarti kita tahu Bapak Ibu, ketika kita memberi, seringkali pemikiran kita itu memberi adalah kita kehilangan. Memberi itu kita merupakan kita mengalami kerugian. Memberi itu kemudian kita akan hitung-hitungan. Aku juga kurang, aku juga harus membayar ini, membayar itu dan sebagainya. Tapi kita lihat, Paulus punya contoh jemaat di Makedonia. Dalam hidup mereka kekurangan, tapi mereka punya rasa memberi, dan kemudian apa yang terjadi? Ini justru bisa menjadi contoh bagi jemaat di Korintus. Lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kemudian juga dikatakan di sini ayatnya yang ke-8 bahwa Tuhan Allah kita sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan, cukup berkecukupan ya, sesuai dengan doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kalau berikanlah makanan kami yang sebanyak-banyaknya itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Nah, jadi berkecukupan. Tapi kemudian apa? Kalau berkecukupan, pas ya Bapak Ibu ya ukurannya, takarannya. Orang yang sakit diabetes itu kalorinya itu harus ditakar. Kalau tidak apa? Seperti kita teringat kepada zaman ketika Allah mengirim mana kepada jemaat, kepada bangsa Israel kan? Apa yang terjadi? Ambillah secukupnya, jangan engkau simpan. Apa yang terjadi? Kalau engkau simpan akan jadi ulat, busuk ulat. Demikian pula kalau kita makan berlebihan, itu akan menjadi ulat. Yaitu sakit diabetes, kolesterol, itu jadi ulat dalam tubuh kita. Yang berkecukupan, itu Tuhan jamin, Tuhan janjikan. Setiap orang yang murah hati, setiap orang yang tulus, setiap orang yang memberi dengan sukarela, bukan sukar untuk rela, yang sukarela, maka kemudian Tuhan pun akan tetap memberikan ia pemeliharaan. Tuhan akan memberikan ia terus berkecukupan, bahkan katanya akan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah apa? Berlimpah-limpah dalam kebajikan. Ia akan terus menerima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, berkat dalam bentuk-bentuk bukan selalu jasmani, tetapi rohani. Nah, Bapak Ibu terkasih, inilah yang kemudian dihimbau oleh Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mari memberi dengan sukacita, mari memberi dengan kemurahan hati, mari memberi karena engkau telah diberikan oleh Tuhan, benih itu sudah Tuhan sediakan, mari engkau memberi. Jadi kalau dalam minggu terakhir di bulan Pelkes ini kita teringat bahwa jemaat-jemaat yang juga sedang bergumul di tengah-tengah masa pandemik ini, kita mau tetap bersyukur. Tuhan pelihara, Tuhan bukakan jalan bagi jemaat di GPIB Pancoran Rahmat. Ada banyak program kerja, ada banyak harapan, ada banyak upaya fundraising penggalangan dana yang sedang dilakukan. Kita percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini pun juga mengingatkan kita semua, jemaat di GPIB Pancoran Rahmat. Tuhan sudah memberi, mari kita juga mau memberi untuk menjadi berkat. Apa yang sudah diprogramkan oleh jemaat Pancoran Rahmat, biarlah semakin banyak orang yang akan terus menopang, mendukung, sehingga program-program bahkan juga rencana-rencana yang telah disusun bersama-sama dengan jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena jemaatnya adalah sama seperti jemaat Makedonia, yang murah hati, yang tulus hati, yang rela untuk memberi. Ketika kita sama-sama sudah menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, memperhatikan jemaat yang juga sedang bergumul untuk penggalangan dana. Ada kegiatan apa? Charity bike
yang ada dilakukan di Pancoran Rahmat, mari kita sama-sama menggalang dana itu untuk segala sesuatu yang Tuhan sedang siapkan bagi pertumbuhan jemaat ini, bahkan juga agar hasilnya pun berbuah jadi berkat bagi orang lain. Dan sebagai jemaat di GPIB Pancoran Rahmat pun kita tahu, kita diingatkan hari ini bahwa ada saudara-saudara kita di pos-pos Polkes dalam keminiman sarana fasilitas, mereka sedang terus memperjuangkan agar sukacita, agar nama Kristus, agar keselamatan juga didengar oleh banyak orang. Dan keselamatan itulah yang kita percaya Bapak Ibu menjadi bagian yang membuat kita akan menopang pos-pos Polkes yang ada di tengah-tengah pedalaman. Saya teringat kami adalah angkatan pertama yang ditempatkan oleh Majelis Sinode sebagai angkatan pendeta yang dimasukkan ke pos Polkes. Kemudian itu merupakan bagian yang amat sangat berkesan dalam kebersamaan, dalam kesehatian, segala sesuatu yang diprogramkan akan berlangsung. Tuhan melihat ketika jemaat sehati, ketika jemaat rukun, maka berkat Tuhan akan terjadi apapun yang saat itu diprogramkan. Jemaat GPIB Pancoran Rahmat pun pasti akan diberkati oleh Tuhan, akan Tuhan utus orang-orang yang tulus hati, akan Tuhan utus orang-orang yang murah hati, dan murah hatinya itu pun juga akan disebarkan, akan disalurkan juga ke tengah-tengah pos-pos pelayanan GPIB. Bapak Ibu terkasih, mari kita sama-sama melakukan kemurahan hati ini dengan memberi. Banyak memberi. Kalau kita bikin memberi, itu seperti istilah di olahraga ya. Apa itu? Yang lebih baik memberi daripada menerima. Seorang anak ditanyakan, lebih baik siapa di rumah yang suka memberi daripada menerima? Hanya satu orang anak yang mengatakan, saya itu Kak, lebih baik memberi daripada menerima. Oh, hebat kamu. Memangnya papa kamu kerjaannya apa? Papa aku kerjaannya petinju, lebih baik memberi daripada menerima. Itu mulai ditanamkan. Tapi kemudian seringkali kan anak hanya bisa senang menerima. Kalau yang satu menerima, dia ingin menerima. Nah, sekarang kita ajarkan mereka untuk memberi. Dari kecil kita ajarkan mereka memberi. Karena mereka sudah diberi kesehatan, kekuatan, maka biarlah pemberian itu pun juga akan mereka salurkan untuk pekerjaan hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberi diri, inilah yang juga dilakukan oleh jemaat kita. Ada yang sebagai dengan talenta mereka sebagai multimedia, pemusik, pemandu lagu. Bapak Ibu presbiter memberi diri untuk melayani Tuhan. Dengan memberi diri, maka segala sesuatunya akan kita lihat. Mereka akan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan akan melimpah-limpahkan kebajikan dalam kehidupan jemaat tersebut yang sehati, yang sepikir. Bapak Ibu terkasih, mari di akhir minggu di bulan Polkes ini, kita mau juga mengingat dan melihat saudara-saudara kita yang saat ini adalah sebagai pendeta-pendeta muda yang melayani di pos-pos Polkes. Beberapa tahun yang lalu ketika saya tiba bersama dengan tim pembinaan di Pontianak, pas kami tiba, lalu kemudian ada seorang perempuan naik motor, pendeta. Saya bilang, Dek, perjalanan berapa lama dari pos Polkes ke sini? Oh, sebentar Kak, hanya 9 jam. Tapi dengan sukacita dia menjawab itu, Bapak Ibu terkasih. Dengan sukacita, dengan tenang saja, hanya 9 jam. Jadi kita syukuri bahwa pelayanan, bahkan juga segala sesuatu yang saat ini sedang disebarkan, yaitu keselamatan, Injil, kabar baik, sedang diberitakan. Dalam keterbatasan, kekurangan, kita tahu mereka tetap punya semangat. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita tetap terus memperhatikan, mendoakan, dan kemurahan hati kita untuk mengingat segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat di pos Polkes, untuk tetap mempercayai bahwa ketika kita punya berkat, mari kita juga salurkan kepada pos-pos Polkes. Tuhan memberkati tiap keluarga, Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu terkasih. Kita percaya bahwa ketika kita mau memberi, maka kita tidak akan kekurangan. Tetap kita akan terus dipelihara Tuhan dengan berkecukupan. Kita ajarkan anak-anak kita untuk justru peduli dengan sesama kita yang berkekurangan. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan. Dan itulah syukur kita dengan memberi kepada orang lain. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini.
kasih bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat terkasih, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami merenungkan firman-Mu ya Allah, bahwa keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan firman-Mu, lebih mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Sehingga ketika kami mengaminkan Engkau adalah Allah yang menjadi sumber berkat, maka kami pun akan mengasihi sesama kami, memiliki kepedulian, memiliki simpati ketika mereka pun hidup di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua. Belajar dari jemaat di Korintus, belajar dari kemurahan hati jemaat di Makedonia, belajar dari Paulus yang terus-menerus mengajak, mengingatkan dan menghimbau bahwa Engkau adalah Allah sumber berkat yang selalu menyediakan benih dalam kehidupan kami, dan apa yang kami tuai akan, apa yang kami tabur akan kami tuai. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami sebagai jemaat agar di akhir bulan Pelkes ini kami juga mendoakan bagi setiap pertumbuhan iman, pelayanan yang dilakukan oleh para pendeta, oleh diaken penatua unit misioner yang ada di tengah-tengah pos-pos Pelkes GPIB. Dan dalam kebersamaan ini di tengah jemaat GPIB Pancoran Rahmat, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau terus memelihara jemaat-Mu di tengah-tengah setiap pergumulan, di tengah-tengah setiap hal yang dialami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap pergumulan di tengah-tengah gereja-Mu. Secara khusus kami mau berdoa terlebih untuk jemaat GPIB Pancoran Rahmat. Berkati Ibu Pendeta Maggie Huai sebagai Ketua Majelis Jemaat
Dengan hikmat Tuhan, kasih Tuhan, diberikan kesehatan dan perlindungan Tuhan, dan dengan semangat akan terus melayani jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat. Berkati ya Allah dalam kebersamaan seluruh presbiter, diaken penatua PHMJ. Kami percaya mereka sedang sama-sama sehati dan sepikir, bergandengan tangan untuk memikirkan yang terbaik bagi gereja-Mu di tengah-tengah jemaat Pancoran Rahmat. Kasih setia Tuhan kami percaya akan terus juga dinyatakan bersama dengan unit-unit misioner, bersama dengan panitia, bersama dengan semua harapan-harapan yang sedang didoakan oleh jemaat-Mu ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan yang terbaik. Di dalam kebersamaan ini kami serahkan setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka yang sudah menjadi janda dan duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan Engkau hadir menemani, mendampingi dan menguatkan hidup mereka. Engkau adalah Allah kami yang kami percaya di tengah masa pandemik ini. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kaum bapak, kaum perempuan, gerakan pemuda, agar mereka tetap bertahan, mereka tetap kreatif, mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan untuk bangkit mengatasi pandemik ini, sehingga mereka tetap mampu menopang kehidupan keluarga masing-masing. Berkati anak-anak remaja kami, berkati anak-anak kami, agar mereka bisa mengatur waktu, tidak mengalami kecanduan dengan gadget yang ada di tangan mereka. Engkau tolong orang tua kekasih kami, agar mereka diberikan hikmat untuk mendampingi anak-anak terkasih, agar anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Terima kasih ya Allah, jadilah yang terbaik dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat. Kami senantiasa juga menyerahkan doa bersama seluruh jemaat-Mu bagi keluarga-keluarga terkasih kami yang ada di sektor Bethlehem. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Kristiani Senduk, keluarga di sektor Nazaret, keluarga Jeffrey Paliyama, di sektor Tiberias, keluarga Blanche Nukujulu, di sektor Kanaan, keluarga Evan Juni Piriau. Kami berdoa Tuhan, biarlah keluarga Kristiani Senduk, keluarga Jeffrey Paliyama, keluarga Blanche Nikujulu, serta keluarga Evan Juni Piri tetap dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dan Engkau memelihara kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami ini, baik yang kami sebutkan saat ini, bahkan juga yang tidak kami sebutkan. Syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Allah, bersama dengan setiap saudara-saudara terkasih kami yang berulang tahun tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2021. Kami bersyukur bersama saudara Michael Hutubesi. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Budi Bernard Simanjuntak, bersama saudari Francisca Pais, Bapak Daniel Istermans, Bapak Leg Gimson Huta Barat, dan Bapak Andi Felix M. Parhusip. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur untuk pertambahan usia dari saudara-saudara kekasih kami ini. Dan biarlah mereka akan tetap sehat, panjang umur, dan diberkati oleh Tuhan. Setiap doa yang keluar dari hati mereka, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Jemaat kami Tuhan yang sedang mengalami pergumulan di masa pandemik ini karena sakit, Tuhan kami mohon Engkau kuatkan mereka, berikan mereka tetap semangat, supaya mereka yakin mereka bisa keluar dari pergumulan di tengah-tengah sakit akibat terpapar dari virus corona ini. Tiap keluarga mereka dimanapun berada, Tuhan kuatkan dan Tuhan jamah sehingga mengalami kesembuhan. Berkati setiap orang-orang tua kekasih kami yang bergumul untuk kehidupan anak-anak, menantu dan cucu. Buat mereka percaya Tuhan di masa tua mereka, mereka tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan doa-doa yang mereka naikkan. Dan kami bergumul berdoa bersama-sama dengan setiap hal yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kami. Berkati agar pimpinan pemerintah kami, mereka tetap senantiasa dari tingkat pusat hingga daerah diberikan hikmat dan selalu rasa takut akan Tuhan. Berkati TNI Polri dalam kebersamaan, semuanya sedang sehati sepikir bahkan melakukan yang terbaik agar terjadinya pemutusan mata rantai dari virus corona ini. Tuhan berkati seluruh kerja keras mereka. Tuhan berikan perlindungan dan yang terbaik serta dalam mengamankan kehidupan bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan mendengar juga doa yang dinaikkan oleh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong Engkau dengarkanlah doa mereka secara pribadi ini.
setiap kaum bapak, setiap kaum perempuan, orang tua kami yang lanjut usia, dan anak-anak kami. Kami percaya dan bersyukur kami punya Allah yang mendengar doa kami dan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Dan kami juga bersyukur bersama dengan presbiter yang melayani Tuhan di hari ini tanggal 27 Juni. Bersyukur bersama dengan tim multimedia, pemusik dan pemandu lagu. Tuhan pelihara hidup mereka, berkati apa yang sudah mereka persembahkan diri mereka, sehingga mereka pun juga akan dilindungi dan diberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Inilah syukur kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam kitab Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa nagaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan darimu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA dan ibadah hari Minggu PT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Yesi Anggreni Hutapea dari GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor yang telah melayani dalam ibadah pagi hari ini dalam rangka pertukaran pelayanan firman MUPEL GPIB Jabar II. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, akan melimpahkan kepada ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas, Ibu Koni Likumahua selaku pemandu lagu, Saudari Ruth Naibaho selaku organis, Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Suma selaku tim media yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Pelayan firman Diaken Magdalena Suma, pelayan liturgi Saudara Kimberly Frederick. Media aplikasi Zoom Meeting. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai pelayan firman Diaken Ria Una Taidi, pelayan liturgi Penatua Benyamin Nendisa. Video renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link http://gpibpancoranrahmat.org
atau melalui YouTube GPIB Pancoran Rahmat Depok. Ibadah Pelkat PKP disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pelayan firman Penatua Benyamin Dendisa, pelayan liturgi Ibu Koni Likumahua, media aplikasi Zoom Meeting. Berkenan dengan kegiatan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan password akan diinformasikan kemudian melalui WA Group Presbiter, sektor pelayanan maupun unit misioner. Bidang Inforkom Litbang, Pusat Informasi dan Curis Center GPIB Pancoran Rahmat Depok disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa dalam rangka upaya melancarkan jalinan informasi dalam jemaat, maka kami menyediakan 2 nomor WhatsApp dengan penggunaan sebagai berikut. A. Pusat Informasi GPIB Pancoran Rahmat Depok sebagai saluran informasi resmi bagi seluruh anggota jemaat, maka selain warta jemaat, informasi akan di-share melalui WhatsApp dengan nomor 0858 9062 8160. B. Curis Center GPIB Pancoran Rahmat untuk menyampaikan informasi tentang penyetoran persembahan-persembahan syukur, persepuluhan, dana abadi, buku sabda, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor 0815 1188 9698 dengan menyertakan bukti transaksi berupa screenshot transaksi. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun dari tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus dengan selalu menjadi saksi yang setia melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya. Yesus inginkan dirimu bersinar terang agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu
kasihnya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.